Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk materi hari ini kita masih melanjutkan lanjutan dari materi SQL Server kemarin untuk instalasi. Jadi di sini nanti Anda mulai membuat sebuah database setelah melakukan instalasi SQL Server-nya yang kemarin sudah kita coba untuk belajar instalasinya menggunakan SQL Server 2008 engine-nya. Kemudian kita menginstal manajemen studionya, jadi untuk pengelolaan sebuah engine SQL Server. Nah, kebetulan kemarin menggunakan 2008. Tapi nanti kalau mau menggunakan yang versi lebih tinggi, monggo, tidak apa-apa. Ya. Oke, di sini kita coba dulu buat kita buka SQL Server-nya yang sudah terinstall. Ya. Karena di saya ada dua, 2018, 2019, dan 2008. Saya buka yang 2008. Oke, ini Anda kemarin sudah instalasi, ya. Jadi untuk cara penggunaan dan sebagainya sudah saya sampaikan. Anda nanti ini pilih servernya yang sudah terinstall. Kebetulan saya ada dua, yang Express 2019 dan 2008. Saya pilih 2008. Jangan lupa nih SQL Server Authentication sesuai dengan kemarin yang kita pilih. Pilihannya waktu menginstal. Mix mode-nya dipilih SQL Server. Kalau menggunakan Windows Authentication nanti otomatis disamakan dengan login Windows. Oke, setelah menggunakan ini loginnya menggunakan sysadmin, ya, usernya menggunakan sysadmin. Kemudian passwordnya sudah Anda tentukan waktu melakukan instalasi. Contoh di sini saya menggunakan 12345. Setelah saya connect, kemudian akan keluar beberapa sebuah tray view-nya. Ini ada beberapa atribut-atribut yang ada di sini. Ya, contohnya ini adalah untuk men-setting security, replication, management, dan database. Ya, contoh di sini ada database. Ya, yang sudah ada. Ini master dan sebagainya. Tapi kita di sini akan coba membuat sebuah database. Ya, database apa nanti Anda bisa coba mengikuti. Contoh di sini saya membuat sebuah database. Ya, awalnya kita coba aja new database. Langkah pertama yang dilakukan adalah klik kanan di posisi database ini. Ya, di modul database, Anda klik kanan new database, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan pop-up Windows seperti ini. Anda berikan namanya. Contoh database sistem informasi DB kampus gitu ya, contoh aja. Sistem informasi kampus. Ya, ini nanti terserah, disesuaikan saja, contoh aja. Ya. Kemudian di sini nanti logical name-nya bisa diabaikan saja. Jadi di sini nanti ada dua. Satu adalah database fisiknya, kemudian ada database log-nya. Jadi database log ini yang nanti akan menyimpan semua aktivitas log Anda. Ya. Di sini auto growth-nya 1 mega dan ini adalah 10% dari pertumbuhan setiap penambahan dari database yang realnya. Jadi nanti kalau penambahannya ternyata kurang, dia akan mengambil 1 mega dari hard disk yang ada di fisik komputer kita. Kemudian ini lokasinya, Anda bisa setting, bisa ganti, tapi atau kalau enggak di default-kan saja. Ya, kalau sudah, Anda tinggal OK saja di sini, ya, DB kampus, atau nanti Anda pakai nama database yang lain, monggo. Ya, di sini saya pakai nama DB karena artinya ya tidak harus, tapi di sini adalah database. Ya, kalau Anda mau buat kampus gini atau sistem informasi kampus dan sebagainya, monggo bisa, tinggal disesuaikan saja. Setelah Anda tambahkan semuanya, Anda klik OK. Ya, nanti di sini akan progresnya sampai selesai, ready. Ya, execute. Nah, ini sudah jadi, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah sebuah database. Nah, di sini karena Anda usernya adalah sebagai sysadmin, login sebagai administrator tertinggi, maka di sini kita bisa menambahkan database, ya, termasuk nanti menambahkan tabel-tabel yang ada.
Ya, di dalam sebuah database itu nanti di dalamnya akan terdapat banyak tabel-tabel. Ya, tabel-tabel sendiri nanti di dalamnya ada atribut atau kolom dan ada baris. Ya, contoh ini adalah database kampus. Ya, yang pertama Anda bisa buat aja tabelnya adalah tabel mahasiswa. Ya, contoh atau tabel user nanti monggo bisa disesuaikan. Tabel mahasiswa untuk kolom name-nya yang sebagai kunci, yaitu Anda bisa tentukan adalah nick atau name, nomor induk mahasiswanya. Tipe datanya Anda bisa tentukan seperti yang sudah saya sampaikan, tipenya apa. Kalau dia teks, Anda bisa berikan char, ya, atau teks atau string. Jadi umpamanya nanti ada gabungan dari name-nya, umpamanya contoh apa nih, LOE 1109 umpamanya seperti itulah ya. Anda pilihnya adalah karakter atau string. Kalau di situ tipenya nanti 001, 002 seperti itu, ya nanti Anda bisa tentukan lagi harus numerik. Ya, Anda bisa berikan integer atau yang lainnya. Ya, karena di sini nanti mungkin bisa mengandung huruf ya alfanumeriknya. Jadi hurufnya tidak hanya angka, tapi bisa juga isiannya tidak hanya angka NIM-nya, tapi bisa juga dalam bentuk huruf lah. Makanya saya berikan anchar. Atau Anda bisa ganti menjadi varchar. Ya, bisa diganti juga varchar. Ya, nanti bisa disesuaikan saja. Ya. Untuk length-nya default-nya adalah 50, Anda bisa ganti 25. Ya, kalau name kayaknya nggak lebih dari 25 ya, atau bisa disesuaikan 20. Ya. Jangan lupa di sini Anda setting kuncinya di sini. Set primary key. Jadi ini harus di set karena dia primary key-nya. Ya. Oke, di sini sebenarnya kita hanya belajar untuk pembuatan tabel dan nanti kita menambahkan user. User tersebut bisa mengakses tabel ya apa database yang Anda buat, termasuk apakah dia bisa menambah, mendelete atau melakukan insert, update dan sebagainya. Oke, setelah name kita berikan nama, ya, kita buat aja varchar 50. Nah, di sini karena dia name tidak diizinkan null atau kosong atau tidak ada isinya, maka jangan di checklist. Allow nulls berarti mengizinkan nulls, mengizinkan tidak ada datanya. Sedangkan nama Anda bisa juga checklist karena harus ada namanya. Kemudian di sini ada tanggal lahir. Nah, lahir seperti ini. Ya, biasakan kalau Anda membuat spasi gunakan underscore. Ya, jika tidak ya Anda tidak usah berikan underscore. Ya, karena tanggal lahir berupa date. Ya, Anda harus ganti tipe datanya adalah date. Time. Ya, Anda bisa date time atau date. Ya, kalau date itu nanti tidak sampai ke angka ke jam detik, tapi kalau date time sampai. Jadi nanti ada selain tanggal, bulan, tahun, nanti ada ada jamnya, menit. Ya, Anda bisa pilih date. Ya. Kemudian ini diizinkan null, tidak usah, jangan diizinkan. Kemudian name, nama, tanggal lahir, asal nomor telepon atau asal kota gitu kan, asal tempat lahir, asal biasanya apa? Asal gitu ya, contoh aja lah. Nanti bisa disesuaikan. Nah, ini bisa dikosongkan umpamanya. Kemudian nomor HP ya, atau nomor telepon. Ini nanti bisa dikosongkan. Ya, berarti diizinkan tidak ada. Tapi kalau Anda memang di sini tidak diizinkan, tidak boleh kosong, berarti ini harus di checklist. Contoh, nama, tanggal lahir, asal, kemudian contoh aja ya, hanya ini aja ya. Nanti kalau mau ditambahkan lagi, enggak bisa, atau kita coba lihat aja. Tabel mahasiswa. Contoh aja yang sudah ada. Nah, ini nih, contoh nih. Name, nama, tempat, tanggal, jam, email. Oke, kita tambah email ya. Email. Contoh aja. Email, oke, enggak apa-apa segini. Ya. Varchar, date, oke, semua sudah. Primary key, name,
Anggap aja kalau ini semua sudah, Anda bisa simpan. Ya, karena namanya masih tabel 1, nanti Anda harus ganti. Ya, ini Anda save, kemudian tabel satunya Anda ganti. Anda bisa ganti TBL, ya, atau ini pakainya apa? Nggak ada ya. TBL underscore bisa, atau langsung di seperti ini. Mahasiswa. Atau Anda bisa tentukan seperti ini, mahasiswa saja. Bisa. Ya, seperti ini. Ya, itu nanti tergantung kebutuhan. Ya, kalau Anda nanti menggunakan MySQL yang sudah atau menggunakan nanti pemrograman web yang terutama menggunakan framework Laravel dan sebagainya itu, atau nanti di ASP.NET ini menggunakan MVC, biasanya kalau namanya ini sama, ya, namanya ini nanti ada persamaan di dalam atributnya, atau gini, kalau nanti tabelnya itu biasanya kita tambahkan S. Ya, jadi mahasiswa seperti itu. Ya, itu untuk memudahkan nanti waktu Anda create dalam penggunaan framework-nya. Ya, tapi di sini kita tidak menggunakan framework, jadi kita coba aja menggunakan seperti ini. Ya, ini tabel mahasiswa artinya. Ya, saya simpan. Oke. Seperti ini. Kemudian tambahkan lagi mungkin mau tabel dosen. Kita bisa coba cari aja yang sudah. Ya, kurang lebih sama ya. ID jurusan dan sebagainya. Ya. Anda tambahkan ini tabel sama. Ini berarti kalau dosen pakainya NIP ya, nomor induk pegawai, atau ini DN NIP gitu aja nggak apa-apa. Saya kasih varchar, kasih aja 30 ya, lengthnya diganti, kemudian nama varchar. Nah, nanti jangan sampai salah, biasanya ada ini, kalau pilihannya Anda bisa binary, cari aja yang varchar ya, 50. Kemudian apa nih, ini contoh aja, jenis kelamin tidak usah alamat gitu aja ya, nanti ada relasinya lah, contoh aja, kita hanya membuat contoh. Kemudian telepon. Nah, ini tadi saya juga lupa, harus dijadikan kunci. Nah, otomatis tidak diizinkan null. Ini juga tidak diizinkan null, contoh aja. Ya. Ini nanti kalau mau diganti ya bisa lengthnya, ya, ukurannya. Jadi kalau tulisannya nanti lebih dari 50, namanya lebih dari 51 ya, otomatis yang ke satunya, 51-nya tidak akan tertulis. Dia akan tercatat yang di 50. 50 tulisan ya, 50 karakter. Oke, contoh telepon, email gitu kan. Email. Varchar lagi. Kemudian ini boleh diizinkan null. ID, dia masuk ID jurusan. Ya, bisa jadi nanti satu, oh ya, masuk ID jurusan. ID jurusan. Atau Anda bisa jurusan ID. Ya, ini pakainya integer. Nanti kita bisa buat tabel jurusan integer ya. Ini tidak diizinkan null karena mungkin nanti bisa jadi ini kata bukan foreign key ya, kunci tamu. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, jurusan ID. Oke, contoh aja ini ya. Ini alamat, email, tanggal lahir. Oke, seperti ini. Kalau sudah Anda bisa simpan. TPL dosen. Oke, kita sudah punya 2. Oke, saat ini Anda sudah punya 2 tabel di dalam database kampus. Ya, di dalam database kampus ada 2 tabel. Ya, mahasiswa dan dosen. Contoh di sini Anda sebagai administrator. Jadi mempunyai kemampuan untuk membuat, menambah, mendelete, membackup dan sebagainya. Jadi karena posisinya sebagai administrator yang paling tinggi, jadi bisa mendapatkan itu semua. Nah, di sini contoh, Anda tidak hanya Anda saja yang mengelola ya. Jadi ada nanti sebuah user yang ditambahkan di sini gitu kan, yang ditambahkan di sini yang bisa mengelola sebuah tabel-tabel. Contoh di admin ini bisa menambah
tabel baru, ya merubahnya bisa sampai dia bisa melakukan penambahan, insert into, update, delete dan sebagainya. Ya bisa menambahkan baris baru, baris nama dosen dan sebagainya, atau sebagai menghapus, mendelete dan sebagainya. Contoh saya mahasiswa ini saya bisa tambahkan, ya saya bisa pakai menggunakan insert into, ya query-nya. Ini pakai query ini, insert into, atau nanti Anda bisa menggunakan edit ini. Nah, contoh aja. Saya hapus, ya perintahnya ini seperti ini. Ya nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau query-nya ini. Insert into, ya memasukkan ke dalam tabel mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir, asal, telepon, email. Ya, contoh karena tadi karakter semua, saya kasih di sini. Contoh aja, M sebagai mahasiswa 0001, contoh aja ya. Jadi bisa jadi yang lain. Contoh di sini saya kasih nama Agus. Kemudian untuk tanggal lahir, karena dia date tipenya, Anda harus berikan formatnya YYMMDD. Contoh 199 berapa? Kalau mahasiswa sekarang berarti 199 berapa? 1995 contoh ya. Strip MM 0227. Ya seperti ini. Ya ini nanti dikasih petik juga. Ya. Kemudian asalnya Jakarta, namanya seperti ini. Kemudian nomor teleponnya 08, contoh aja. Kemudian emailnya agus@gmail.com. Oke, Anda bisa menambahkan baris lagi nanti. Ya, Anda bisa nanti menambahkan baris lagi value-nya. Ya, nanti ini di copy aja. Itu. Contoh aja ya, ini saya execute. Oke, satu baris affected ya ditambahkan. Atau dengan cara, nih kalau ini saya select, ini tadi sudah tambahkan datanya. Oke, sudah ada satu. Dengan menggunakan edit top. Ini jadi bisa menambahkan menggunakan tabel. Yang ditampilkan adalah 200 baris. Kalau yang ini adalah menampilkan yang teratas, 1000 teratas. Ya, ini contoh edit ini. Nah, tadi Anda menggunakan query. Ya, ini menggunakan query, insert into. Kalau di sini Anda bisa menggunakan isian. Nah, karena di bawahnya sudah ada kolom, jadi kayak Excel gitu. Nah, di sini adalah Dina. Oh, di sini tadi harus nambah jenis kelamin ya. Ya, enggak apa-apa. Kita ganti aja nanti. Anda bisa edit itu. 03 13 Solo 08, contoh aja. Oke. Setelah ini Anda bisa execute ini ya, atau pindahkan ke klik di mana aja. Ya, saya coba execute. Oh, tidak jalan. Sorry. Nah, harusnya dipindahkan saja ya sebelum di execute. Dina 1996 0313 Solo 08 Dina 12@gmail.com. Ya, ini Anda bisa pindahkan. Nah, coba pindah ke sini. Nah, seperti ini. Berarti yang tadi gambar pentung-pentungnya ini ikonnya sudah hilang. Ya, seperti itu. Ya, karena tipe Anda sebagai sysadmin, berarti Anda bisa merubah itu. Bisa melakukan edit juga. Ya, umpamanya Dina R. Agusnya saya ganti sebagai Agus Setiawan. Dina Rohman. Ya, seperti ini. Ya, termasuk nanti kita menambahkan, mengedit. Ya, tadi menambahkan barisnya, kita menambahkan tabelnya. Mengeditnya di sini tadi tidak ada namanya contoh jenis kelaminnya ya. Kita bisa insert di sini, insert kolom. Nah, jenis kelamin atau JK gitu aja. Ya, Anda bisa tentukan tipenya seperti kemarin boolean atau integer. Ya, jadi saya bisa tentukan integer. Ya, nanti kalau satu cowok laki-laki
kosong perempuan, ya bisa seperti itu. Nah, ini Anda simpan. Oke, coba. Nggak bisa. Kenapa nggak tahu? Not permitted, require table drop regret. Oh, oke. Ternyata tidak bisa lewat sini. Ini saya sebagai apa ini? Atau menggunakan script. Alt. Bentar. Ya, saya lanjut. Alter table ya. SQL server. Apakah bisa menggunakan script? Oke, ini kalau menggunakan script ini bisa. Alter tabel kolom data tipe. Example-nya ini ya. Kita menggunakan query. Dan nanti saya coba cari ini. Kenapa nggak mau. Ini tabelnya yang saya ganti adalah tabel TPO. Saya ganti dulu. TPL mahasiswa. Saya tambahkan jenis kelamin. Tipenya adalah date. Oke, kita coba. Kalau enggak nanti kita akan ulang. Execute. Oke, complete sukses ya. Jadi kita nanti menggunakan alter tabel ya, perintah untuk merubah. Ya, nanti kalau di sini kita tutup aja nih. Enggak usah. Kemudian saya coba klik desain di sini. Edit aja. Nah, sudah ada jenis kelamin. Ya. Jadi memang kenapa di sini desain awal memang harus ditentukan biar tidak salah. Ya, jadi dia tidak usah merubah. Ya, harusnya sih bisa, nanti saya coba caranya selain menggunakan script. Ini saya coba satu, dinanya adalah tipe challenge. Oh sorry, bukan date time. Harusnya di delete ya. Sebentar. Oh tadi integer. Oke, sorry. Ini saya coba close dulu. Saya delete dulu. Ini dirubah bisa nggak? Integer. Oke, ini tidak boleh kosong. Saya simpan. Nggak mau. Oke, harus di delete. Delete kolom. Ternyata nggak mau. Oke. Alter tabel. Kalau alter tabelnya drop kolom, alter modify. Alter kolom. Nah, ini nih, saya pakai ini aja nih. Nah, ini jadi memodifikasi nama ini tadi. Alter tabel, tabel mahasiswa, kolom name-nya, jenis kelamin, tipe datanya saya ganti integer. Modify. Incorrect syntax modify. Oh, alter kolom. Nah, ini gunanya Google. Ya, Anda bisa cari. Nah, oke, ini saya coba ganti. Ya, jadi merubah tabel mahasiswa yang mana merubah di tabel mahasiswa di kolom jenis kelamin menjadi integer. Ya, tadi lewat GUI-nya nggak mau, saya coba lewat script. Saya coba date incompatible. Oh, berarti harus kita drop aja deh. Kita drop dulu aja. Drop kolom. Ya, tinggal diganti dulu.
drop column. Kita coba. Ini date ya tadi ya. Ada drop column, mau nggak usah pakai tipenya. Oke, sukses. Setelah date column, Anda tambahkan tabel seperti tadi. Di sini kolomnya adalah JK, tipenya integer. Ini gunanya kalau kenapa harus desainnya jangan sampai salah ya. Nanti Anda kesusahan kalau merubah-rubah. Execute. Oke, sukses. Ya, ini saya tutup dulu aja. Ya, saya tutup. Ya, nanti Anda desainnya nggak usah melakukan seperti tadi, langsung aja. Nah, di desainnya disamakan sama ini. Ya, kalau tadi karena saya tidak ada tambahan, jadi saya tambah gitu kan. Nah, seperti ini ya. Ini strukturnya. Oke, kalau sudah saya tambahkan di sini edit. Nah, ini karena 0 tadi saya contoh 1 adalah cowok. Nah, kalau 2 adalah perempuan. Oke, seperti ini ya, sudah. Nah, ini. Oke, setelah ini nanti dosen kita untuk uji coba yang lain. Nah, setelah Anda menambahkan tadi, arti menambahkan sebuah database, kemudian menambahkan sebuah tabel, maka di sini tugas seorang database administrator adalah menambahkan user, ya usernya. Anda bisa masuk ke security, kemudian login, ya di sini ada SA, ada user, contohnya tadi ada user. Ini saya coba drop, bisa Kak? Saya delete. Oke, bisa ya. Tapi jangan sekali-sekali menghapus sysadmin ya, itu yang paling tinggi. Ya, saya tambahkan new login. Ya, karena di sini nanti ada user lagi. Ya, contoh aja sebagai user user akademik namanya. Contoh aja, user akademik. Ya. Atau apalah nanti contoh user 1 gitu kan. Nah, tugasnya dia hanya bisa melihat ya, atau bagi user akademik lah contohnya. Dia hanya bisa melihat data, tapi tidak bisa menambahkan, mengedit, menghapus dari data. Ya, seperti itu. Tugasnya seperti itu. User akademik, passwordnya adalah contoh 12345. Nah, ini enforce password policy harus di checklist. Ya, jadi nanti kalau dia masuk harus menggunakan ini. Ya, enforce password expiration. Nah, ini Anda tidak usah checklist saja. Ya, kalau ini di checklist, ini nanti ada juga user must change password at next login. Jadi setelah perubahan password, dia diminta lagi untuk login ulang. Seperti itulah, ini saya checklist saja, pakainya yang ini aja. Kemudian server rule-nya ini dipilih public. Ya, kalau ini buka bulk admin berarti dia bisa, ini saya ada catatan nih. Ini, kalau bulk insert admin memiliki kemampuan menjalankan perintah bulk insert. Bulk insert itu melakukan input yang secara massal, fluid sekali, langsung banyak ya. Kalau database creator memiliki hak untuk membuat dan mengubah basis data. Dia bisa nambah seperti tadi kita nambah, ubah itu bisa. Ya, database creator. Kemudian disk administrator menangani file-file pada disk. Kemudian proses administrator menangani proses yang berjalan dalam SQL Server. Kemudian security administrator, server dapat membuat dan mengelola server login dan audit seperti tadi. Kita bisa menambahkan. Kemudian server administrator bisa mematikan konfigurasi dan sebagainya. Ini setup administrator bisa menambahkan ya, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan selain ini, Anda bisa public. Ya, contohnya public. Atau hanya sebagai DB creator ya, Anda bisa tinggal centang di sini. Dia bisa nambah. Ya, seperti itu. Atau nanti diposisikan sebagai sysadmin ya. Contoh saya sebagai public aja. Kemudian user mappingnya mau ditambahkan kemana? Ke kampus. Jadi nanti buka yang lainnya tidak akan keluar. Ya. Kemudian di sini database role membership-nya for database kampus. Nah, ini kalau dia owner memiliki hak melakukan apa saja pada basis datanya.
Ya, kalau dia ini DB sysadmin hanya terbatas pada satu basis data serta dapat menambah pengguna baru. Ya, ini juga data reader dia hanya menjalankan perintah select. Nah, ini contoh kita tambahkan ini. Nah, karena dia tidak bisa insert, update, delete tidak diizinkan, hanya melihat saja. Nah, security admin menangani pengguna dan sebagainya, backup dan sebagainya. Ini kita ini kalau umpamanya mau tidak diizinkan melakukan perintah select, ya ini di-deny. Ya, ini kalau tidak diizinkan perintah insert, ya ini di-deny. Ya, dan seperti itu. Oke, di sini saya contoh hanya DB reader. Publik ini tidak bisa di-unchecklist, diabaikan aja. Ya, hanya seperti ini. Kemudian untuk secureable dan status diabaikan aja. Kalau mau mematikan permissionnya, Anda bisa deny ini. Ya, deny permissionnya, jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Loginnya bisa di disable, jadi tidak bisa login sama sekali. Oke, kalau sudah, ya tadi yang di set adalah server rule-nya, contoh aja. Nanti bisa disesuaikan, seperti tadi catatan saya ini nanti saya bagi. Kemudian ini catatannya, saya kalau enggak nanti cari di internet server rule dan grup user role itu ada semua informasinya. Ya, setelah ini saya oke, user mapping hanya dapat DB kampus saja dan bisa melihat. Ya, hanya itu. Saya klik oke, ini juga nanti progresnya selesai. Oke, kalau sudah, nah di sini sudah ada namanya user academic. Oke, untuk membuktikan kita bisa login. Nah, ini tadi posisinya connect, sekarang di disconnect. Kemudian di connect lagi, pilih database engine-nya. Ya, di sini server name-nya posisi yang 2008. Saya pakai user academic. Ya, password-nya adalah 12345. Saya connect. Oke, di sini akan keluar apa? Ya. Saya akan coba ya di database kampus. Dia bisa melihat. Nah, dia bisa melihat. Ya. Kemudian saya coba ke database swalayan. Nah, swalayan is not accessible. Ya, dia tidak punya akses ke database swalayan. Jadi kalau di sini Anda di server punya database banyak, ya database-nya banyak, si user tadi tidak akan bisa melihat. Ya, termasuk dia menambahkan new database pun nanti ditolak seperti tadi. Ya, contoh ini tadi tabel mahasiswa. Ya, saya menambahkan baru nih. Ya, contoh Ahmad Marang. Contoh Ahmad gmail.com. Dia cowok. Saya mau tambahkan ini. Saya klik di atas, ya, saya pindahkan. Nah, ya ada data in row 3 was not committed, tidak bisa disimpan lah, di commit gitu ya. Error message-nya adalah insert permission was denied. Jadi permission-nya untuk insert dia deny, tidak diizinkan ya. Ya, untuk menambah di tabel mahasiswa di DB kampus. Ya, oke. Berarti kalau tidak bisa ya Anda bisa escape. Nah, seperti itu. Berarti usernya ini hanya bisa melihat. Ya, bagaimana kalau menggunakan, tadi kan lewatnya ini lewat script biasanya lebih bisa, Pak. Ya, coba aja. Kita insert into. Ya, nanti kita rubah aja di sini. Sama nanti. Contoh. M0023 Gus. Tanggal lahirnya 1997. 1997 0421. Kemudian asal Semarang. Teleponnya adalah 08. Nah, contoh aja ya. Kemudian jenis kelaminnya adalah, emailnya adalah agus@gmail.com. Kemudian jenis kelaminnya adalah 1. Contoh aja. Kita insert execute. Nah, insert permission was denied sama. Jadi dia tidak bisa juga. Ya. Seperti itu. Bagaimana kalau merubah? Ya, saya ganti Dinahnya saya ganti Dina Rohman D. Ya, sama.
Jadi dia tidak bisa melakukan apapun, hanya membaca. Ya, kecuali nanti Anda kalau mau menambahkan aksesnya, berarti Anda harus login juga. Sama nanti kalau security-nya mau dirubah, tidak akan bisa. Ya, di sini hanya ada 2. Ya, Anda mau merubah ini policy-nya dan sebagainya, ya tidak bisa. Ya, Anda harus disconnect dulu, kemudian masuk sebagai SA, sysadmin, baru nanti bisa merubah security-nya. Ya, ini bisa dirubah nanti. Anda bisa masuk ke properties, sama seperti tadi. Server role-nya nanti ditambahkan, user mapping-nya boleh tambah yang ini umpamanya. Ya, nanti Anda bisa setting itu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Nanti coba prakteknya. Jadi Anda membuat database, kemudian menambahkan sebuah role, ya, user role baru. Mungkin itu aja dari saya. Sekian untuk materi kuliah hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.